Udah nganglek, udah nganglek. Oh, udah. Mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan strategi meningkatkan first pass yield pada proses produksi makanan beku skala UMKM. Berikut nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Elga Rum Anjani dengan NIM 64251424. Saya Khaliza Fatih Ahmad dengan NIM 642503877. Saya Nabila Salsabila dengan NIM 4250926. Pertama-tama kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan karena presentasi ini dapat tersusun dengan baik. Materi ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai first pass yield atau FPY sebagai indikator penting dalam peningkatan kualitas dan efisiensi produksi, khususnya bagi UMKM makanan beku. Harapan kami, materi ini dapat membantu para pelaku usaha dalam mengidentifikasi masalah, meningkatkan proses produksi, serta mencapai standar mutu yang lebih optimal. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan usaha. Berikut ada daftar isi. Pendahuluan. UMKM makanan beku merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk praktis dan tahan lama. Namun, tantangan utama yang sering muncul adalah ketidakstabilan kualitas hasil produksi. Salah satu indikator penting untuk mengukur stabilitas tersebut adalah First Pass Yield atau FPY, yaitu persentase produk yang berhasil lolos pengecekan kualitas pada pemeriksaan pertama tanpa perlu perbaikan ulang. FPY yang rendah meningkatkan biaya produksi dan menurunkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan proses yang terstruktur agar UMKM dapat meningkatkan efisiensi, menjaga mutu, dan memenuhi standar pasar modern. Laporan ini menyajikan analisis masalah, alternatif solusi, serta rencana aksi yang dapat diterapkan secara praktis oleh UMKM untuk meningkatkan FPY. Selanjutnya ada problem statement. Proses produksi makanan beku skala UMKM sering menghadapi tantangan rendahnya first pass yield atau FPY, yaitu persentase produk yang lolos standar kualitas pada pemeriksaan pertama tanpa perlu rework. Rendahnya FPY menyebabkan meningkatnya biaya produksi, pemborosan bahan baku, keterlambatan pengiriman, serta menurunnya konsistensi kualitas produk. UMKM umumnya memiliki keterbatasan pada standar operasional, kompetensi tenaga kerja, dan pengendalian proses, sehingga variasi dalam pencampuran bahan, pengisian, pembentukan, hingga pembekuan dapat memicu cacat produk. Selain itu, keterbatasan alat ukur, dokumentasi proses, dan kurangnya analisis data mutu membuat akar masalah sulit diidentifikasi. Jika tidak ditangani, rendahnya FPY dapat menghambat daya saing UMKM di pasar yang menuntut kualitas stabil dan efisiensi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis untuk meningkatkan FPY melalui perbaikan proses, pelatihan, dan pengendalian mutu agar produksi menjadi lebih efisien dan produk lebih konsisten. Berikutnya ada metode. Analisis peningkatan fresh pass yield pada UMKM makanan beku dalam laporan ini menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama, ada pendekatan manufacturing, ada identifikasi proses yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added. Dua, eliminasi aktivitas berlebih seperti pemotongan ulang, pembekuan ulang, atau pemeriksaan ulang yang terlalu sering. Tiga, penerapan prinsip aliran kerja yang lebih mulus atau flow optimization. Dan yang terakhir ada standarisasi kerja untuk mengurangi variasi hasil. Selanjutnya ada lanjutannya metode dari analisis peningkatan first pass yield pada UMKM makanan beku. Dalam laporan ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu yang nomor 2 selanjutnya penggunaan diagram fishbone atau Ishikawa. Yang pertama untuk mengidentifikasi akar penyebab ketidaksesuaian.
Yang kedua ada man, yaitu kurangnya pelatihan, kesalahan manual. Yang ketiga ada chain, yaitu freezer tidak stabil, alat pengemasan kurang presisi. Selanjutnya ada metode, yaitu SOP tidak baku, alur kerja tidak konsisten. Dan selanjutnya ada material, bahan baku tidak seragam, kualitas dingin cepat berubah. Dan terakhir ada environment, yaitu suhu ruang produksi tidak terkontrol. Selanjutnya ada pemetaan proses. Yang pertama ada penerimaan dan inspeksi bahan baku, penyiapan dan penimbangan bahan, penggilingan atau pencampuran, pembukuan manual atau mesin, penggorengan awal jika menggunakan metode fryer free, pendinginan untuk menurunkan suhu inti produk, pembukuan cepat blast freezing atau untuk menjaga bentuk dan tekstur. Dan selanjutnya ada pengemasan dengan standar berat dan segel tertentu. Dan yang terakhir ada penyimpanan dalam freezer dengan kontrol. Selanjutnya ada indikator dan kontrol KPI. Yang pertama itu FPY, presentasi produk yang lolos pemeriksaan kualitas pada percobaan pertama tanpa rework atau perbaikan. Dengan rumus jumlah produk lolos QC tanpa rework dibagi total produk diuji dikali 100%, dan dengan target awal lebih dari 90%. UMKM biasanya mulai dari 70 sampai 85%. Yang kedua ada defect rate, yaitu tingkat cacat, presentasi produk yang gagal memenuhi standar mutu karena kerusakan fisik, berat tidak sesuai, kontaminasi, atau salah bentuk. Dengan rumus jumlah produk cacat dibagi total produk dikali 100%, yang dengan target awalnya kurang dari 5%. Selanjutnya ada rework rate, yaitu proporsi produk yang harus diperbaiki atau diproses ulang karena tidak memenuhi standar. Dengan rumus jumlah produk rework dibagi total produk dikali 100%, yaitu dengan target awal kurang dari 3%. Selanjutnya ada proses cycle time, yaitu waktu total yang dibutuhkan dalam satu siklus produksi dari persiapan bahan hingga pembekuan akhir. Cycle time yang panjang dan tidak stabil sering memicu cacat. Dengan rumus cycle time sama dengan total waktu produksi per batch. Target awalnya pengurangan 10-15% dari kondisi baseline. Yang terakhir ada overall equipment effectiveness atau OEE operasional, yaitu ukuran efektivitas mesin berdasarkan ketersediaan, performa, dan kualitas output. Sangat berguna jika UMKM menggunakan mesin mixer, forming, atau blast freezer. Dengan rumus OEE sama dengan availability dikali performance dikali quality, dengan target awal lebih besar sama dengan 60%. Standar UMKM ditingkatkan bertahap menuju 75%. Hasil datanya, FVP awal tercatat 78%. Variasi suhu pada proses pembukuan mencapai plus atau minus 4 derajat Celcius dari standar. 32% cacat disebabkan bentuk produk tidak seragam, 21% cacat disebabkan oleh lapisan es berlebihan, dan SOP belum standar, tidak konsisten antar shift, dengan operator belum memiliki pelatihan penanganan mutu yang memadai. Analisis gapnya, yaitu standar FPP target industrinya 90-95% dengan gap 12-17%. Standar struktur pembukuannya minus 18 derajat Celcius, stabil gapnya, suhu berfluktuasi, yaitu selanjutnya ada standar keseragaman bentuk dengan cacatnya kurang lebih dari 10%, gap cacatnya 32%. Standar pengendalian bahan baku belum diterapkan, jadi gapnya variasi mutu tinggi. Pembahasan dan rencana tindakan. Selanjutnya ada pembahasan. Rendahnya FPY terutama disebabkan
oleh kombinasi ketidakstabilan proses, ketidakkonsistenan SOP, serta keterbatasan keterampilan operator. Fluktuasi suhu pada tahap pembekuan mempengaruhi tekstur akhir dan menyebabkan produk cacat. Selain itu, proses pembentukan produk yang masih manual menyebabkan variasi bentuk yang signifikan. SOP yang tidak baku juga berdampak pada variasi antar shift kerja. Rencana tindakan harus berfokus pada pengendalian proses, perbaikan kompetensi operator, dan standarisasi mutu bahan. Selanjutnya ada rencana tindakan. Yang pertama itu standarisasi SOP produksi untuk tiap tahap proses. Yang kedua, kalibrasi dan perawatan rutin mesin pembekuan dan pengemasan. Yang ketiga, pelatihan operator terkait mutu HACCP dan teknik kerja standar. Yang keempat, ada pengendalian bahan baku dengan checklist mutu dan sistem FIFO atau FEFO. Yang kelima, ada konversi proses manual menjadi semi-otomatis jika memungkinkan. Yang keenam, ada penerapan QC pada titik krisis seperti kadar air, bentuk, dan suhu inti produk. Yang ketujuh, ada penerapan PDCA secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada penutup. Laporan ini menunjukkan bahwa peningkatan FPY pada UMKM makanan beku dapat dicapai melalui kombinasi standarisasi proses, pelatihan, kontrol bahan baku, dan penerapan alat pengawasan sederhana. Prioritas tindakan yang berdampak tinggi dan biaya rendah pada fase awal, lalu tingkatan investasi seiring perbaikan kinerja. Di sini ada referensi dari beberapa yang sudah kita cari. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran pertama itu ada ringkasan metode dan model atau Lean Fishbone Process Mapping, yaitu sumber yang pertama Lean Manufacturing. Gak usah dibacain. Gak usah. Gak usah. Oh ya udah. Berarti langsung gue skip aja ke penutup ya. Enggak berikut gue bacain dulu ini. Berikut lampiran kami. Oh iya, oke. Selanjutnya ada lampiran yang terdiri dari 4. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.